Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Sukacita di dalam Tuhan selalu ada buat kita orang-orang berharap kepada Tuhan Yesus. Mana gestur lambaian tangan kasihnya Bapak Ibu? Selamat pagi Abuna. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Betul sekali. Semangat buat kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa menit ke depan. Saya dan Abuni akan persiapan dulu. Bapak Ibu juga boleh persiapan sebentar. Kita coba untuk sebelum kita berdoa bersama, coba kita belajar untuk 1 menit. Kita masing-masing Bapak Ibu bisa pejamkan mata dan merenungkan kebaikan Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus agar nanti kita ketika berdoa bersama ada kesepakatan iman dan kesatuan hati. Oke Bapak Ibu yang terkasih, setuju ya? Silakan renungan sesaat 1-2 menit ini masing-masing di tempat Anda pribadi, pas pribadi. Yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita satu dalam doa saat ini ya. Kita sepakat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang di dalam sorga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang telah menjadi juru selamat kehidupan kami orang percaya, menebus dosa kami oleh karya salib-Mu dan menyembunyikan kami di balik salib-Mu yang kudus. Pagi hari ini, saat ini, kami berdoa bersama, bersepakat, bersatu hati di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Izinkanlah kami mengagungkan nama-Mu, perkenankanlah kami memuliakan Engkau, dan kiranya Engkau berkenan hadir, bertahta di atas pujian penyembahan, dan Engkau mendengar seruan doa kami, dan Engkau mencurahkan hikmat marifat-Mu, Engkau menuntun, Engkau membimbing, Engkau menyertai dan memelihara dan melindungi sampai pada Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersepakat sebagaimana dalam doa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita. Kita mau naikkan syukur sesuai dengan pujian ini. Pujian ini saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menguasainya, karena ini adalah pujian yang bisa dikatakan di awal-awal kebangkitan rohani terjadi ya di beberapa kota besar. Ada suatu peristiwa, tapi ini bukan menunjukkan dan menjadikan bahwa ini adalah pujian salah satu denominasi gereja. Tidak ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga karena bagaimanapun juga kalau pujian ini boleh ada, ini semua adalah anugerah dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau mulai share ya. Mohon izin sebentar.
atasnya boleh. Ya, bagaimana kiranya Bapak Ibu bisa kelihatan ya? Oke, baik, kita naikkan pujian ini ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, ku memuliakan Engkau. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
kasih Yesus, puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Sekali lagi lembutkanlah hati kami agar kami rela untuk dibentuk dan diajar oleh firman Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa ke hadapan tatamu saat ini hati kami, pikiran kami, dan hidup kami seutuhnya untuk Engkau bentuk sepenuhnya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Pujian ini sangat memberkati ya. Kiranya diberkatilah yang menciptakan pujian ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pujian ini mengingatkan bahwa kita itu tidak akan bisa dibentuk hatinya kalau kita tidak diberikan hati yang lembut gitu, atau istilahnya itu moist ya. Jadi mudah dibentuk lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan melalui pujian ini bahwa sebelum kita minta sesuatu, sebelum kita merelakan diri kita dan hidup kita dibentuk oleh rencana Tuhan, tentunya kita juga harus minta Tuhan lembutkan hati saya ya. Yuk sama-sama taruh tangan di dada yuk Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3 kita minta sama-sama. Bapa lembutkan hati ini. 1, 2, 3. Bapa lembutkan hati ini. Iya. Soalnya kalau hatinya nggak dilembutkan Bapak Ibu, itu nanti akan mental ya. Makanya dia harus lembut hatinya supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain. Oke, kita akan melanjutkan. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal 10. Kita akan mulai baca ayat 18 sampai 36. Kemarin sekitar 2 harian ya kita bahas satu perikop mengenai seseorang yang kita bisa ambil nilai-nilai yang positif. Bagaimana menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita juga diingatkan supaya tidak lalai, karena Allah kita Allah yang tidak pernah lalai menuntaskan janjinya. Ya, makanya kalau kita giat, bukan giat untuk yang sementara, tapi untuk yang kekal. Apa yang terjadi selanjutnya? Dengan perikop Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya seorang pun tidak boleh tidak hadir. Sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup.
Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannya lah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rechab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang. Lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang-orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita sempat syok ya di awal. Wah, kenapa dia jadi pengen nyembah Baal lebih dahsyat gitu ya? Oh, ternyata itu akal-akalan aja, strategi untuk memunahkan lebih lagi. Ya, bicara mengenai strategi, tentu diterapkan di dalam setiap aspek kehidupan, Bapak Ibu. Yang pasti jangan sampai strategi yang kita terapkan adalah sesuatu yang melebihi takaran kemampuan kita. Alih-alih kita akan merencanakan dan mencanangkan strategi, tetapi justru malah kita menjadi korbannya, akan jadi bumerang. Nah, namun dalam hal ini Yehu berhasil untuk melancarkan dan mengerjakan apa yang menjadi rencananya. Dengan kepahlawanannya ia memunahkan seluruh Baal ya dari negeri Israel. Wow, luar biasa.
Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin kita bisa seperti Yehu ya. Kita giat bekerja melayani Tuhan, berusaha menggenapi firman Tuhan. Kita menentang ketidakbenaran, kita membenci segala kejahatan. Kita berseru menyampaikan Injil firman Tuhan. Kita baca ayat yang ke-28, ulangi lagi ya. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Punah berarti tidak bersisa. Hanya koma nih. Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Apa maksudnya ini Abuna? Berarti Yehu ini tipikal yang modelnya itu, kalau ada kan orang multitasking ya Bapak Ibu. Generasi Z dan Z Alpha itu terkenal multitasking. Jadi di dalam satu momen dia bisa dengerin musik sambil baca buku, sambil buka laptop. Beda sama zaman kita. Kalau zaman kita itu ya khususnya laki-laki ya, kalau satu hal aja. Makanya kalau lagi nonton bola Liga Inggris itu harus dikeplak dulu pundaknya baru nengok. Kalau enggak agak manteleng gitu, kayak kesirep gitu ya. Sebenarnya bukan dia tidak menghargai sebelahnya, karena itulah kenyataannya yang terjadi. Tapi beda sama generasi yang sekarang Bapak Ibu. Generasi sekarang itu luar biasa menurut saya. Mereka bisa mendengarkan lagu galau sambil baca buku pelajaran, lalu kemudian sambil buka laptop dan sambil ngobrol lagi sama teman-temannya, mendiskusikan pelajaran yang akan jadi ujian besok. Berarti kalau anak kami begitu dan itu dilakukan oleh teman-temannya juga, berarti kan semuanya begitu gitu. Tapi nilainya bagus Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya tentu sebelumnya berdoa dulu. Tapi saya bicara mengenai bagaimana generasi sekarang itu multitasking. Nah, maksud saya adalah begini, apa kaitannya? Kalau kita mau bertobat, kita bukan bertobat secara parsial Bapak Ibu. Kita bertobat bukan secara parsial. Kalau kita nggak suka kejahatan, bukan kejahatan secara parsial. Jangan kejahatan judi kita nggak suka, tapi kejahatan lain kita masih lakukan. Nah ini yang menjadi catatan penting sekali buat saudara dan saya. Seberapa besar prestasi pelayanan kita, sehebat apapun pertobatan kita, coba kita ingat dan renungkan pagi hari ini. Tadi pagi sebelum saya mulai bernyanyi, saya sudah siapkan dari semalam beberapa lagu yang lain ya. Saya sudah siapkan beberapa lagu-lagu yang lain. Tapi Roh Kudus jelas sekali. Dia memainkan di telinga saya secara audible dan dia menyuruh saya untuk memainkan pujian tadi. Sebelumnya bersama dengan itu Abuni tanya, hari ini lagunya lagu anyar atau lagu lawas rohaninya? Saya tanya kenapa? Oh enggak apa-apa. Enggak tahu, tergerak aja nanya gitu. Biasanya enggak terlalu mempersoalkan gitu. Tapi bukan mempersoalkan ya, cuma sekedar nanya iseng. Aku juga enggak tahu kenapa gitu. Oh ya udah gitu. Nah, saya percaya bahwa memang butuh kelembutan hati untuk kita mau sadar. Jadi berarti Yehu ini dipakai Tuhan luar biasa. Kepemimpinannya dahsyat. Oh dia punya prinsip yang kuat. Baal dipunahkan loh atas seluruh Israel. Kita nggak akan menemukan sisa-sisa Baal lagi. Tetapi kalau kita mencari yang lain, kita ketemu. Nah ini maksudnya. Jadi kita membenci sebuah kejahatan tidak secara holistik.
Pertobatan kita bukan pertobatan yang multidimensi, hanya dimensi-dimensi tertentu. Tapi dimensi lain kita tidak bertobat. Kita hanya bertobat berbohong, tapi kita tetap jalanin korupsi. Kita hanya bertobat tidak mencuri, tetapi kita tidak bertobat dari perilaku meminjam barang kepada orang dan tidak mengembalikan lagi secara sadar lagi. Karena apa? Karena kita suka barangnya. Kecuali kalau orangnya memang udah susah nggak ketemu gitu ya. Tapi kalau masih ketemu jauh lebih baik. Memang ini bukan hal yang masa sih harus kayak begitu si Abuna. Loh, kita kan lagi belajar firman Tuhan. Kita ini sama-sama dibentuk, makanya butuh dilembutkan hati kita. Seperti yang saya tadi sampaikan, kita mungkin bisa seperti Yehu loh. Giat bekerja di ladang Tuhan, giat bekerja untuk orang keluarga, kita juga orang yang setia, kita berusaha menggenapi firman Tuhan, kita juga menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Tapi, mungkin kita bukan menyembah patung lembu emas. Tetapi saudara, ketika perilaku kita tidak berubah, itu patung lembu emas kita loh. Dan ini dibukakan oleh Roh Kudus tadi malam. 3 hari yang lalu. Kemarin saya bilang sama Abu nih, wah luar biasa nih. 3 hari ini saya langsung dapat temanya dalam satu perikop ini. Bukan hanya tentang Tuhan mengatur karena anak kami Alden hari ini pergi berangkat gitu ya ke luar kota, ada studi tour, studi kampus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini juga saya full dari pagi dan lain sebagainya. Dan jelas sekali gitu. Hanya, ini perlu digarisbawahi. Kalau masih ada sesuatu yang belum berubah, kita harus berubah gitu. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan kasih kesempatan kita hidup. Jadi saya ngomong gini bukan berarti habis ini Anda harus berubah. Enggak. Makanya kenapa ada pujian lembutkanlah hatiku? Karena pasti butuh proses. Karena keterkaitan seseorang tidak langsung berubah itu banyak. Entah mungkin dari kecilnya ditanamkan dengan ilmu-ilmu turunan nenek moyang, entah dititipkan ke orang pintar atau dukun, entah didoakan oleh orang yang tidak seiman, entah kita bersumpah serapah karena kita belum bertobat kan zaman dulu, atau kita menyumpahi, atau kita adalah bentuk hasil dari sumpahan dan kutukan saudara kita sendiri. Loh kok nyampe Abuna? Ya kan pada saat itu kita belum bertobat. Dan mungkin sampai saat ini kita juga belum benar-benar bertobat. Karena pertobatan yang Tuhan inginkan itu adalah pertobatan yang sifatnya holistik, multi aspek, multi dimensi, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, siapa tahu kita juga menjadi munafik seperti Yehu. Karena kita tidak menjauhkan diri dari perilaku-perilaku kita yang serong, perkataan kita yang kasar, pikiran kita yang busuk, dosa-dosa kita yang menjijikkan. Mari. Saya kalau ngomong begini, saya bicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk menyindir atau untuk apapun, enggak. Saya lebih takut dengan Tuhan daripada dengan anggapan orang-orang di luar saya. Jadi sekali lagi kalau saya menyampaikan ini, saya bicara sebagai porsi saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya pun juga diingatkan, kalau kita tidak menjauhkan diri dari dosa-dosa seperti Yehu, kita tuh munafik loh. Berarti kita masih melekat dengan dosa. Kita mentaati firman Tuhan, kita taat tugas pelayanan, tapi tidak segenap hati kita loh. Sedangkan Yesus Kristus itu mati di kayu salib, tersiksa di kayu salib dengan segenap hatinya dan nyawanya.
Ini anggapan Abuna kali, asumsi Abuna. Saya pun juga berhati-hati ketika saya dapat perenungan ini. Saya mau saya bagi sama Bapak Ibu besok, lusa saya pikir gitu. Wah, ini harus hati-hati. Nanti ada yang tersinggung dan sebagainya. Tapi kembali lagi, jikalau Anda diingatkan dari apa yang saya sampaikan hari ini, mohon jangan tersinggung. Mohon semakin cinta Tuhan dan semakin setia di BW. Berarti tangan Tuhan itu ada loh di BW ini. Karena Dia akan bongkar satu lembar demi lembar yang selama ini tertutup rapat. Bukan untuk mempermalukan kita, saudara. Tetapi untuk apa? Mempermalukan iblis. Karena iblis sudah menipu dengan sedemikian hebat atas hidup kita. Karena kita berpikir kan, gak apa-apa nih, udahlah emang dari dulu begini, ya toh. Tapi coba kalau kita telaah lagi, berarti kan hati kita ini gak penuh loh sama Tuhan Yesus. Saya pun juga tersentak gitu, iya kok hanya, loh kok gini ya, Yehu tidak menjauh loh. Oh berarti sikap kita ini gak menjauh memang. Betul, ada hal yang memang kita gak sanggup nih untuk kita ubah. Berarti ada cara untuk bisa merubah apa? Kita menjauh. Nah, kita menjauh enggak? Atau kita mendekat? Makanya kalau ada sesuatu yang enggak perlu dipermasalahkan, enggak usah dipermasalahkan. Kalau ada masalah kecil enggak usah diperdebatkan. Kalau emang enggak ada ujung pangkalnya, lebih baik stop. Itu yang namanya menjauh. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam perangkap setan yang sama. Emang kenapa sih, Abuna? Kalau saya katakanlah dari yang saya dengar hari ini, saya termasuk orang yang munafik nih. Ya gak usah Bapak Ibu lah, saya juga merasa loh Bapak Ibu. Saya juga sempat lah jadi orang yang munafik. Terus terang aja, mana sih yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Nothing's perfect in this world, nobody's perfect in this life. But anyone can be perfect when Jesus Christ inside us. Setiap orang bisa sempurna kalau Kristus itu ada di dalam kita. Nah, kenapa sempurna? Karena Dia penuh. Penuh ketika jadi manusia, penuh ketika Dia menerima segala derita, penuh ketika Dia harus menyerahkan nyawanya, penuh juga ketika Ia harus terhilang selama 3 hari, namun sepenuhnya Ia menjadi dirinya kembali, yaitu Allah yang ilahi. Kita buka di Yesaya. Kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Kitab Yesaya pasal 29 ayat ke-13. Kita tutup dengan satu pembacaan ini ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan-jangan kita melaksanakan ibadah hafalan saja Bapak Ibu. Oh, habis ini nanti ada korum, habis ini, ada votum, ada apa. Jadi di sini bukan tentang ini masalah liturgi, bukan. Tetapi kehidupan kita pribadi di hadapan Tuhan itu jangan seliturgi itu. Liturgi ada di dalam ibadah, di setiap gereja kita masing-masing. Tetapi kalau kehidupan kita tidak sepenuhnya kepada Tuhan, nanti yang ada Bapak Ibu terjadi seperti yang kita lakukan setiap minggu. Kadang-kadang kan kita dekat banget sama Tuhan hari Minggu,
Senin, Selasa, Rabu masih agak dekat. Kamis sudah mulai agak longgar. Jumat, Sabtu udah lupa tuh. Banyak film-film bagus, banyak konser-konser bagus, banyak acara-acara yang keren. Nanti hari Minggu baru datang lagi sama Tuhan. Saya bicara secara umum. Tapi saya percaya semua yang ada di BW ini adalah orang yang selalu mengalami kemenangan hari lepas hari. Amin. Enggak cuma hari Minggu saja, tapi Senin sampai Sabtu. Jadi kalau kita ke Minggu itu ke gereja dimanapun, kita bukan sedang ke gereja karena hal yang lain, tetapi apa? Aku ke gereja karena aku mau merayakan kemenangan bersama orang-orang yang seiman. Amin. Iya. Jadi orang munafik itu bukan orang dengan kepercayaan lain, Bapak Ibu sekalian, tapi orang yang sama-sama percaya sama Tuhan gitu. Berarti kan ini bukan di luar gereja, bukan di luar keluarga kita, dan bukan di luar diri kita. Itu ada di dalam circle-nya kita. Mari kalau ada yang sebagai pengurus gereja, majelis, aktivis, ya bahkan hamba Tuhan, kita giat dalam nama Tuhan, sekuat tenaga melayani Tuhan. Ya kalau kita enggak sepenuh hati, kita bisa munafik. Dan kita sudah baca tadi, sudah bisa lihat. Makanya Bapak Ibu, kemunafikan itu bukan tentang hal keberdosaan yang sifatnya melawan dengan kekudusan. Itu parsial. Tetapi kalau multidimensi, kita harus minta Tuhan lembutkan hati kita supaya kita mengakui, ini loh yang harus saya jauhkan. Mari kita satu di dalam doa. Kami tidak mau menjadi orang munafik di hadapan Tuhan dan manusia. Kami harus menjadi orang yang cerdik, namun tulus dan kudus berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Lembutkanlah hati ini. Taruh tangan di dada yuk Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih. Katakan sama-sama dengan saya, Bapa, lembutkanlah hati ini. Hanya Engkau yang tahu kapan hati ini bisa Engkau lembutkan supaya aku ini sadar. Hari ini apa yang Engkau sampaikan dan aku dengar, aku berterima kasih. Tanda cintamu begitu besar buatku. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, bagi setiap bapak ibu dan saudari, suami istri, orang tua anak, mertua menantu, orang dewasa maupun anak-anak. Hari ini para pengerja, baik itu pengerja gereja maupun aktivis gereja maupun para pengusaha, orang-orang yang ada di BW ini, hamba berdoa bagi mereka. Ketika hati mereka dilembutkan, mereka berkemenangan. Mereka menang. Mereka bisa menjauhkan diri mereka. Kami semua benar-benar menjadi orang-orang yang tidak ada lagi kata hanya. Tetapi apa yang kami lakukan semuanya sepenuhnya untuk Tuhan. Bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Bibir kami dekat dengan Engkau, hati kami juga dekat dengan Engkau. Ibadah kami dekat dengan Engkau, jiwa kami pun dekat dengan Engkau. Bahkan kami melekat hanya dengan Engkau, tidak ada yang lain. Mulai hari ini, Roh Kudus, izinkanlah untuk memampukan kami untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sebenarnya kami tahu ini adalah biang kerok masalah dalam hidup saya. Ini sumber masalah di dalam hidup saya itu adalah karena saya selalu tergoda untuk melakukan ini. Karena saya selalu meresponi undangan yang jahat ini. Karena saya selalu penasaran dengan hal yang satu ini. Tapi mari Bapak Ibu sekalian terkasih, selagi masih ada kesempatan, biarlah Tuhan Yesus kembali membuka tangannya, menerima kita dalam pelukan kasih-Nya, menguduskan kita dan mengampuni kita. Dan biarlah hari ini tidak ada lagi kemunafikan, tetapi semuanya adalah kebenaran. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini untuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami, mereka yang sedang melakukan studi kampus seperti anak kami Alden, yang sedang pergi studi kampus bersama rombongan 5 bis Tuhan dari SMA 17 Agustus Mutiara 17 Agustus. Dari keberangkatan mereka nanti sampai nanti seluruh rangkaian acara,
sampai nanti mereka pulang. Kami percaya, nggak hanya kami, setiap orang tua para murid pasti juga punya doa yang sama. Mereka merindukan anak-anak mereka bisa kembali dengan selamat, diluputkan dari kecelakaan maut di jalan raya maupun di jalan tol, dijauhkan dari segala yang jahat. Untuk itu ya Bapa, dengarkanlah seruan doa kami dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami menjauhkan diri dari segala rasa khawatir, ketakutan, dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang hari ini mungkin tugas keluar kota, atau yang baru keluar dari rumah sakit, atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka sama-sama juga mengalami dan mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Kami percaya Tuhan, pimpinan negara kami dan seluruh aparatnya juga adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Kiranya negara ini dijauhkan dari perpecahan. Engkau berkenan menjauhkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari orang-orang yang hanya berkepentingan untuk golongan-golongan tertentu. Biarlah negara kami tetap negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang penuh dengan damai sejahtera, yang pemerintahannya sehat, yang pemerintahannya mengasihi rakyatnya, yang berkat Allah dari sorga selalu ada untuk negara kami tercinta, untuk perusahaan kami, untuk keluarga kami, untuk anak cucu kami dan keturunan kami yang merindukan kesembuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan dari sakit. Yang rindu pemulihan, Engkau dipulihkan sepenuhnya. Yang merindukan keturunan, tetap percaya, berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan berubah setia dan lakukan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu. Maka bersama dengan Tuhan terpenuhilah segala keinginanmu dan kerinduanmu. Dibukalah buah kandungan rahimmu dan dibukalah pintu-pintu berkat dan mujizat, sehingga tidak ada yang terlilit hutang maupun kekurangan. Semuanya dicukupkan oleh berkat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kesegaran hari ini. Bapak Ibu sekalian terkasih, kami juga berdoa untuk Pak Hendri Gunawan, pemulihan yang sempurna bagi kelopak mata di sebelah kanan. Kami percaya Tuhan damai sejahtera dan Tuhan beri kekuatan agar Pak Hendri Gunawan, Opa dan Papa kami terkasih kembali sehat dan pulih. Bahkan biarlah dia hanya boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan setelah ini, dan tidak ada yang menyurutkan semangatnya, sebagaimana biasanya tetap sebagai seorang yang bersemangat dan bersahaja dan semakin diberkati Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kudus di dalam nama Yesus Kristus akan memberkati kita. Untuk itu buka tanganmu saudara, terimalah berkat ini. Berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang dilimpahkan atasmu saat ini. Terimalah dengan iman dan percayalah dan gunakanlah berkat yang telah engkau terima. Kemanapun engkau pergi, engkau dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Sebab Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, menyatakan kebenarannya atasmu, dan ia juga yang akan memelihara engkau dan menaikkan engkau semakin naik dan semakin mengalami janji Tuhan yang digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang percaya, berhasil dan beruntung dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih ya Bunda Huni dan berkati. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Thank you ya Buni. Bye everyone. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih ya Bunda. Budi. Buni. Berkati. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Amin. Pamit dulu ya. Iya. Oke Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas ya. Ingat kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu sebelum kita berpisah? Baik, Baik. sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Ya, namanya Yesus Kristus kasih tos. Yuk Abuna, Oke. Makasih Abuna, Abuni, Abuni semuanya ya. Makasih banyak. waktunya. Tuhan memberkati. Amin. Iya, amin. Terima kasih Ibu Lingga, Ibu Aceh dan Bapak Ibu semuanya.
Ya, terima kasih banyak sekali Terima lagi. kasih. Kami izin pamit, kami mempersiapkan juga untuk kegiatan lainnya. Tuhan berkati Bapak Ibu hari Dadah. ini. Oh ya, Iya. Bapak Ibu jangan lupa ya, hari ini Amin, mohon dadah. dukungannya, mohon kiranya untuk boleh gabung nanti pelayanan saya di Cahaya Bagi Negeri jam 7 malam. Bagaimana caranya Abuna? Benar. Nonton BW dulu jam 6 di tayangan BW, baru pindah ke channel Cahaya Bagi Negeri, nonton di sana. Kalau mau ada pokok doa tulis aja, nggak usah sungkan. Sebut Abuna nggak masalah, nggak dilarang Bapak Ibu ya. Biar semakin banyak orang-orang tahu ada Bapak Ibu dan ada BW, ya kan? Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Jangan lupa hari ini jam 7, temanya sangat luar biasa. Berkati Bapak Ibu. Shalom. Dah. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Abuni, terima kasih semua Bapak Ibu. Iya, makasih banyak.